Gereja Katolik menjelaskan bahwa fenomena salah paham kaum awam mengenai dogma extra ecclesiam nulla salus, EENS, yang sering salah dieja sebagai Ecclesia non salus dan berarti, di luar gereja tidak ada keselamatan, terjadi karena penafsiran harfiah yang keliru. Banyak kaum awam terjebak dalam dua ekstrim, menganggap gereja sangat arogan karena menolak keselamatan non-Katolik, atau mengira Konsili Vatikan II telah menghapus dogma ini demi toleransi. Penjelasan resmi gereja untuk meluruskan kesalahpahaman ini dirangkum dalam Katekismus Gereja Katolik, KGK 846-848, serta dokumen Konsili Vatikan II, Lumen Gentium. Ekstrim eksklusif, Fineisme, mengartikan secara kaku bahwa orang non-Katolik pasti masuk neraka. Pandangan ini mengabaikan kerahiman Allah dan kehendaknya agar semua orang selamat. Ekstrim relativis, indiferenisme, menganggap dogma ini sudah kedaluwarsa atau dianulir demi keterbukaan zaman. Nyatanya, dogma gereja bersifat kekal dan tidak pernah dihapus. Dengarkan pengajaran Romo Cafe. Baik, Romo, terima kasih. Shalom, Romo. Ya, Saya Stefanus dari Keuskupan Agung Pontianak, Romo, Katolik, Romo. ya. Paroki Bunda Maria. Jadi begini, Romo. Bunda Maria apa? Bunda Maria Jeruju, Romo. Oh, ada namanya Paroki Bunda Maria. Nama paroki kami cuman Paroki Bunda Maria, begitu saja. Tidak ada Oh, Bunda iya. Maria Iya, apa iya, segala macam, tidak ada. Cuma Paroki Bunda Maria. Gereja Bunda Maria Paroki Jeruju, Pastor. Ya, ya, ya. Ya. Ini yang lewat di beranda saya itu Romo Justinus Ardianto Projo dalam motivasi Kristiani hidup dalam firman Tuhan. Romo Dalam dengar bagaimana? kabarnya. Gereja adalah di luar gereja tidak ada keselamatan. Sebentar. Ekstra dulu doktrin gereja adalah di luar gereja tidak ada keselamatan. Extra ecclesia nulla salus. Jadi orang yang nggak di dalam gereja itu nggak masuk dalam keselamatan, nggak masuk surga. Itu keyakinan gereja sebelum Konsili Vatikan kedua. Tetapi setelah Konsili Vatikan kedua, gereja itu berubah, ya, bahwa di luar gereja pun ada pijar-pijar keselamatan yang harus kita hormati. Oke, Sehingga oke. Tahan dulu garis bawah di situ. dia bukan Di situ Romo bilang pijar-pijar, artinya benih-benih keselamatan. Jadi engkau harus lihat di situ, oke? Kenapa Romo menggunakan kata pijar? Kenapa menggunakan kata benih? Sekarang jawab dulu Stefanus. Kenapa dikatakan pijar-pijar? Kenapa dikatakan benih? Iya, benih artinya kan berbuat baik walaupun di luar gereja. Apa artinya benih? Benih, setahu saya benih itu seperti biji ditanam atau apa? Ya Atau kalau firman tidak yang- ditanam dia berfungsi tidak? Tidak, Romo. Ya sudah kalau itu harus tanam tuh. Perkara selesai. Tanam di mana, Romo? Ya di tanah atau kalau bibit. Ya, itu bibit. Kalau firman, Baca Lukas 8 ayat 11 lanjut supaya engkau mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Pertanyaan saya, Stefanus, Ya. buktikan bahwa engkau sudah dipilih untuk selamat. saya sudah dibaptis, Romo. Artinya kau sudah selamat. Dibaptis untuk selamat dan tetap berjuang untuk selamat, Romo. Engkau sudah selamat. Pertanyaan saya bukan berjuang untuk selamat. Engkau sudah diselamatkan? Puji Tuhan, sudah diselamatkan dengan pembaptisan. Buktikan secara biblis bahwa engkau sudah diselamatkan hanya karena pembaptisan. Pembaptisan, tapi kan saya harus berbuat baik juga, Romo.
perbuatan saya kan harus menyelamatkan juga. Artinya engkau harus memberikan bagianmu. Betul, Romo? Minta maaf, engkau dipengaruhi dengan pemikiran Calvin, Tidak, Romo. Saya Katolik. karismatik, Tidak, Romo. Pentekoste. Tidak, Romo. Makanya tadi saya agak ragu ketika engkau mengatakan saya sudah diselamatkan. Kan Tapi Romo engkau tidak kerja, bertanya, kalau engkau tidak mengerjakan, kalau engkau tidak kerjakan keselamatan, engkau bisa selamat. tidak, Romo. Baca kembali ayat tadi. Harus berbuat baik juga. Harus Baca kembali saya ayat tidak tadi. diselamatkan karena saya dibaptis dari dosa awal, tetapi saya harus berjuang untuk tetap berbuat baik seturut dengan firman Tuhan. Berarti engkau belum diselamatkan kalau begitu. Pasti diselamatkan. Mana sih, Pak? Engkau sudah pasti diselamatkan. Janji Tuhan pasti kita diselamatkan. Saya bukan Tetapi soal saya janji harus- Tuhan. Saya bilang engkau buktikan secara biblis bahwa engkau sudah pasti diselamatkan. Kalau untuk secara biblis saya tidak seperti Romo ya, untuk mengerti banyak firman Tuhan. Ya, sekarang engkau jelaskan bahwa engkau sudah pasti diselamatkan. Selama saya harus berbuat baik dan mengaku dosa, mengaku dosa, sakramen pengakuan, Apa lagi? menerima tubuh Kristus, Ekaristi, Apa lagi? taat, ketaatan, kesabaran, Apa lagi? buah-buah roh seperti buah-buah roh itu, Romo. Sabar, Engkau tidak berdosa lagi setelah dibaptis. pasti pernah berdosa, Romo. Artinya kalau kau tidak jaga keselamatan, kau tidak saya kerjakan keselamatan, pasti kau tidak selamat. Saya pasti akan selamat. Atau saya yang tidak mengerti, atau engkau yang tidak mengerti. Saya yang tidak mengerti maksud Engkau pastor. tadi sudah mengatakan bahwa engkau pasti selamat. Berarti engkau tidak berdosa lagi. Oh, saya berdosa, Romo. Berarti bagaimana dengan keselamatan yang kau bilang sudah pasti tadi? Kan Romo tanya apakah kamu selamat? Ya, saya sudah dibaptis. Engkau menjawab saya sudah pasti selamat. Ataukah saya tulis, selamat. saya tidak dengar. Saya Pertanyaan sudah ulang. dibaptis. Engkau sudah pasti selamat? Kalau pasti selamat itu saya harus berjuang, Romo, saya bilang tadi. Berarti Saya belum harus pasti. berjuang. Berarti belum pasti. Kan Romo balik lagi bertanya seperti Ya, itu. yang Sekarang mengeluarkan Romo yang pengen mengeluarkan pernyataan saya pasti Apakah selamat Romo- saya atau engkau? Apakah Romo Perhatian. ingin saya jawab saya pasti selamat dengan Perhatian. Yang mengeluarkan pernyataan saya pasti selamat saya atau dia? Beliau Romo. Tuhan Yesus yang memberikan Kita keselamatan. ulangkan yang mengeluarkan pernyataan tadi bahwa saya pasti selamat saya atau engkau saudaraku? Beliau Saya ditanya sendiri, pastor, bukan Romo. apakah engkau pasti selamat? Saya bilang saya pasti selamat. Pak pastor tanya, dan apakah engkau pasti selamat? Saya katakan saya berjuang untuk terus selamat dengan tindakan saya. Dengan Kalau engkau berdosa bagaimana? Kalau saya berdosa selama itu tidak mortal, bukan dosa mortal, saya selamat dan akan mendapatkan perhentian di Kalau itu bukan dosa mortal, tetapi berdosa, ada yang mortal dan tidak mortal, begitu? betul. Oke, yang mortal artinya tidak selamat. Yang tidak mortal, Penghakiman yang tidak terakhir. mortal artinya langsung masuk surga, begitu? Penghakiman terakhir. Nanti. Saya masuk dalam perhentian, masuk dalam itu penantian. Di mana itu? Engkau masuk dalam penantian di mana? Di tempat penantian, Di mana itu? Sebagai orang Katolik dia harus tahu tempat penantiannya di mana kalau dia masih bernoda. yang jelas belum masuk surga karena saya belum kudus. Kalau
Iya, namanya apa, Yakin. Pak? Nah, namanya apa? Kan engkau orang Katolik Apakah pasti itu tahu. saya mungkin namanya kades atau apa, saya lupa. Apa Hades. Kades? Kepala Saya lupa desa. namanya. Kepala desa. Hades. Hades apa Hades ya? Hades. Atau Anda tempat Engkau orang berpikiran Katolik bukan pasti tahu Katolik lah. kalau mengatakan Kalau Katolik Hades. pasti tahu. Ya tempat penantian. Ya, orang Katolik tidak mengenal Hades. Ya, itu tidak, bukan. Itu pastor pernah ngomong seperti itu di pangkuan Abraham, tapi bukan itu. Nah, lalu mengapa Bapak mengatakan Tetapi Hades? maksud pastor bagaimana? Saya harus jawab apa? Lalu mengapa Bapak mengatakan Hades? Saya kan tidak mengerti. Kalau Bapak Nah, berarti kan Bapak nebak. Nebak Ya, kan? anggap saja nebak. Nah, jawaban Katolik bukan nebak-nebak, Pak. Biasakan Katolik jawaban tegas, ya. Tidak semua lah, semua tahu. Oh, mohon maaf, Pak. Ini Stefanus, sebagai orang Katolik, dia sudah diajarkan dari kecil ya. Kalau tidak ke surga, dia ke neraka. Kalau tidak ke surga dan tidak ke neraka, yang kau bilang di tempat penantian. Tapi Katolik punya nama. Namanya apa? Saya lupa, Romo. Jar keselamatan. Engkau percaya dengan api penyucian? Api penyucian saya percaya. Katolik punya nama api penyucian. Iya. Kalau engkau api belum, penyucian. Iya, Pada- itu maksudnya, Romo. oke, oke. Ini penting sekali. Kembali, IDC ayat ke 13. Tergantung engkau tanam benih di mana, saudaraku. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa percobaan mereka murtad. Sekarang yang ketiga, jatuh di mana dan punya 3 hal yang membuat firman yang menumbuhkan iman itu tidak Yang berfungsi. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sekarang yang terakhir, jatuh di mana? Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Stefanus, benih ada di tanganmu. Tergantung tempat kau tanam di mana. Tempat menentukan benih itu tumbuh atau tidak tumbuh baik. Betul, Romo. Terima kasih. Betul. Karena itu ketika Romo menggunakan pernyataan benih, kau harus tanamnya di mana? Engkau mau tanam di mana? Karena itu extra ecclesiam nulla salus belum dihilangkan. Saya setuju, Romo. Karena saya cek di KGK juga memang tidak dihilangkan. Ya, perkara selesai. Tetapi Karena itu kenapa Romo ada- menggunakan kata benih. Ya benih harus ditanam di tempat yang mana? Tadi benih yang jatuh di jalan, benih yang jatuh di tanah berbatu, benih yang jatuh di sini, benih yang jatuh di sini, di tempat subur. Dan ingat, gereja Katolik Gereja adalah di luar gereja. menyuburkan benih iman yang kau tanam itu dengan sakramen-sakramennya. Di luar gereja tidak ada. Ya, Romo. Kalau itu kita semua keluar semua dari Katolik lah kalau begitu. Sapi tanam di mana saja, suka-suka tanam di sana sini.
Saya setuju pernyataan Romo ini kalau seperti itu. Makanya tadi Romo punya pernyataan menggunakan kata berbeda dengan engkau yang katakan. Karena itu engkau harus dengar analisa kata per kata, oke? Sebentar Romo, saya mau Romo dengar dulu. Ya, supaya saya tidak salah pengertian. Teman jelaskan dia pijar itu artinya apa? Pijar, mungkin bahasa Indonesia saya. Sebentar Romo. Tingkat kedua, gereja itu berubah, ya, bahwa di luar gereja pun dua. Tetapi setelah Konsili Vatikan kedua, gereja itu berubah, ya, bahwa di luar gereja pun ada pijar-pijar keselamatan yang harus kita. Stefanus, saya sudah mengerti. Sehingga Engkau Sebentar, harus Romo. analisa, engkau harus mengerti kata Sebentar Romo. pijar. Masih ada kalimatnya lagi. Sebentar dulu, engkau bisa mengerti kata pijar atau tidak pijar di situ. Sebentar Romo, saya mau lanjutkan. Pertanyaan saya akan lanjutkan, Saya tapi sudah engkau harus mengerti. mengerti. Ya, Saya mengerti kalau sudah tentang mengerti ya pijar-pijar. buat apa lagi? Sebentar Romo, ini pernyataan terakhir. yang harus kita hormati. Sehingga walaupun dia bukan orang Katolik, walaupun dia tidak dibaptis, ya, kita punya tetap keyakinan orang-orang baik tetap masuk surga. Dulu doktrin gereja adalah di luar gereja. Seperti itu Romo. Kalau tetap masuk surga sangat harus dianalisa, karena menurut Roma 2 ayat 12 sampai dengan 16 akan dikatakan mereka yang tidak mempunyai kitab suci akan dihakimi menurut apa yang ada di dalam hati nurani. Tetap dihakim, suka-suka langsung masuk surga tanpa penghakiman. Hati-hati dengan pernyataan seperti, karena itu saya juga belum dengar video lengkapnya Romo, maka saya tidak bisa memberikan pertanggungjawaban Romo. seperti itu. Tetap. Aduh Ini Tuhan videonya Allah, cuman saya dengar sudah dulu, mengerti Om. Pak. Bapak dengar Saya dulu. sudah saya mengerti. sangat setuju apa yang Romo ajarkan, tetapi saya Iya, melihat sebentar, saya sudah sebut titik ayat, harus ini- dibaca ayatnya. titik ini yang ketika pada dia bilang tentang benih atau itu saya setuju, tapi dia katakan di luar Benih gereja. ya, saya juga setuju ketika dia benih. Setuju. Ketika dia bilang Tetapi masuk ketika surga, Romo bilang di luar Katolik meskipun tidak dibaptis dia juga masuk surga, ini yang saya harus bertanya dengan Romo. sebentar. Iya, bisa masuk surga, tetapi harus dihakimi, Bapakku. Setuju Romo. Iya, Saya karena tidak itu menentang saya Romo. belum. Aduh, Pak Stefanus, biar yang jelaskanlah. Saya tidak menentang apa yang Romo katakan. Saya sangat setuju. Saya juga, Iya, Bapak saya dengar juga dulu, tidak. Pak. Bapak dengar dulu penjelasan Romo, nanti baru ditanggepin, Pak. Nah, Baik, oke, sebentar, silakan, Romo. gini, sebentar kayak DC. Oke. Iya, saya juga setuju dengan Romo mengatakan masuk surga. Tetapi masuk surga itu harus mengalami penghakiman. Ini yang mungkin ada sedikit di situ harus ditambahkan. Kalau dia luput dari penghakiman, kalau bebas, maksudnya melewati penghakiman, ya masuk surga, perkara selesai. Tapi dihakimi menurut apa untuk mereka yang bukan Kristen, yang tidak mempunyai kitab suci, yang tidak beriman Kristen. Baca Roma 2, ayat 12-16. Dengar baik Pak. Siap Romo, silakan. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Oke, ayat berikutnya penting. Lanjut. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh Tahan dulu, dorongan Om diri Stefanus. sendiri, Tahan dulu. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak mempunyai hukum Taurat, yang tidak mengenal perjanjian lama, lanjut. melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri.
Ya, Mereka betul. tidak mempunyai hukum Taurat, tidak mempunyai perjanjian lama. Lanjut. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Sekarang ayat 16-nya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Mereka dihakimi atau tidak, Pak? Dihakimi. Walaupun mereka tidak mempunyai Injil dan hukum Taurat? Sesuai dengan ajaran yang mereka terima. Bapakku yang terkasih, ayat itu tidak omong tentang ajaran yang diterima. Di situ dikatakan bahwa bangsa-bangsa yang tidak mempunyai Injil dan hukum Taurat, yang tidak mempunyai perjanjian lama dan perjanjian baru, tetapi mereka melakukan perbuatan mereka seolah-olah mempunyai Injil dan hukum Taurat, pada hari penghakiman nanti Yesus akan menghakimi mereka menurut apa yang ada di dalam hati nurani mereka. Betul, Romo. Di situ mereka tidak memiliki kitab suci? Belum. Aduh Tuhan Allah. Engkau ini mengerti saya punya pernyataan atau tidak? Mengerti, Romo. Saya tanya, mereka memiliki kitab suci atau tidak? Engkau bilang belum. Ini saya tambah bingung engkau cara jawab ini. Saya bukan tanya, sudah miliki atau tidak? Coba Mereka mempunyai mengenal kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru atau tidak di situ? Coba ulangi lagi ayatnya. Wah, tidak ada urusan sama ayat ini, Pak. Ini pertanyaan Romo, tidak ada urusan sama ayat, Pak. Ya, pertanyaan Romo putar-putar. Kok bisa? Coba ulangi lagi pertanyaannya. Putar. Saya Bapak aja yang nggak ngerti saya mungkin, Pak. setuju Tahan dengan dulu. pertanyaan. Engkau dengar ayatnya tadi atau Romo. tidak? Saya setuju dengan pernyataan Romo. So, teman-teman dengar, teman-teman Saya ingat. tidak Stefanus, membantah kau dengar Romo. baik dulu. Stefanus, engkau dengar tidak kitab suci yang dibacakan tadi atau tidak? Dengar, Romo. Kalau engkau dengar baik, kau jelaskan yang kau dengar tadi apa? Saya tidak lengkap. Coba ulangi lagi. Bapak nanya, Bapak punya Baca kitab ayat suci tempat gitu, baru. Pak? Saya bacakan. Coba sebutkan apa tadi ayatnya. Tuhan Allah. Ya Tuhan, kan tadi sudah ngomong, Pak. Ya, saya lupa. Coba baca. Coba sebutkan ayatnya. Saya bacakan. Biar sendiri yang baca. Roma 2 ayat 12 sampai 16. Kau baca. Roma 2. Sebentar, Roma, saya cari. Harusnya dengar tadi, Pak, jangan baca komen. Harusnya Bapak dengar bacaan tadi yang dibacain, jangan baca komen, Pak. Baik, Ibu. Saya terima kasih ini koreksi Ibu. Sebentar, Ibu. Roma 2 12 16. Baca sendiri, Pak. 12. Sebentar ya, sebentar. Saya lagi cari. Atau saya ambil Alkitab. Tadi kan Bapak mau baca kitabnya Bapak. Sebentar. Ketemu, Pak. Roma 12 sampai 12 sampai 14, 16. Pak. 12 sampai 16. sampai 16. sebab 12 sampai 16 ya, Roma ya. Iya. Baik, Roma 2 12 sampai 16. Sebab ini TB2 ya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah,
tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ayat ke-14, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang diberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Stefanus. Artinya mereka bisa masuk surga kalau mereka melewati penghakiman itu? Ayat 16 ya. Ya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang diberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Ada kemungkinan mereka masuk surga? Kalau mereka lolos dari penghakiman itu? Ayat ke-15 Romo. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Pertanyaan saya bukan di situ. Kalau begitu, ketika kita baca semua di situ, ada kemungkinan mereka ini yang tidak mempunyai kitab suci, mereka akan dihakimi menurut apa yang ada dalam hati nurani mereka, karena perbuatan mereka seolah-olah Injil dan hukum Taurat, kitab suci Perjanjian Baru, Perjanjian Lama ada di dalam hati mereka. Artinya kalau mereka di situ melewati dan berhasil melewati penghakiman oleh Kristus di situ, apakah mereka bisa masuk surga atau tidak? Ayat 13 Romo. Bukan Pak, maksudnya Pater, Bapak. Baik, saya akan Pertanyaan menjawab. Pater dijawab Saya bukan akan dengan menjawab ayat. dengan Ini ayat pertanyaannya 13. sudah ketiga kali ini. Saya bukan soal tanya ayatnya. Saya kalau mereka melewati penghakiman, berhasil melewati penghakiman Kristus di ayat 16 itu, mereka bisa masuk surga atau tidak? Pertanyaan saya. Kalau analisa saya Romo, selama kita sudah masuk dalam penghakiman, jawabannya iya atau tidak. Ada Ya, kemungkinan pertanyaan saya iya dan tidak. Mereka bisa masuk kalau mereka berhasil, kalau mereka sudah betul. melewati. Kalau sudah masuk dalam penghakiman, berarti kalau dihakimi, berarti kalau lolos ya masuk surga. Kalau tidak lolos dia tidak masuk surga. Ya sudah, kalau itu Romo Jo tidak salah ketika melakukan pernyataan itu. Tetapi harus melalui penghakiman. Kalau begitu engkau hapus Bang Roma di situ. Bukan berarti sudah dirubah extra exclesiam nulla salus itu dalam Konsili Vatikan kedua. Cuma cara menyampainya yang lebih humanis menurut Konsili Vatikan kedua. Saudaraku, Saya tidak menentang. engkau tadi omong tentang tadi Stefanus, kau dengar dulu. Engkau tadi bukan omong tentang Stefanus, ini yang terakhir kali. Kalau saya omong kau diam dulu. Seperti yang kau omong saya diam. Latih jari Katolik seperti itu. Kalau tidak sama 11-12 yang Protestan kita omong, mereka omong. Iya Romo, silakan Romo. Tadi engkau bukan omong tentang berubah. Engkau tadi omong tentang benih, tentang mereka yang tidak mempunyai kitab suci, tidak beriman, bisa masuk surga. Sekarang tema ketiga yang berbeda, yaitu engkau bilang, Romo mengatakan berubah. Engkau ini mau yang mana nih yang tema ini? Saya mau Tema tanya, satu yang kau omong saya sudah jawab. Apa yang berubah Romo? Sebentar dulu sampai saya memberikan engkau kesempatan. Tema kedua, engkau bilang pernyataan Romo mereka bisa masuk surga, sudah dijawab. Sekarang tema baru lagi,
extra ecclesia nulla salus berubah. Pertanyaan saya untuk Stefanus. Ketika sebuah kayu dari pohon dibuat meja, apakah itu dia tetap kayu? Kayu, Romo. Berarti kayunya tetap toh, esensinya tetap. Kayunya tetap, tetapi karyanya berbeda. Bentuknya berubah. Yang pertanyaan saya, Manfaatnya berubah. Karena itu pertanyaan saya. Yang berubah ini apa? Fungsi, manfaat. Tetapi esensi substansi dari extra ecclesia nulla salus tetap ada. Ya sudah, perkara selesai itu. Tetap ada. Engkau sendiri telah menjawabnya. Buat apa saya jawab lagi? Substansi esensi dari extra ecclesia nulla salus tetap. Saya setuju, Romo. Apa yang kita katakan memang tidak berubah. Saya baca di KGK juga tidak ada perubahan. Tapi Saudaraku, kalau pohon dia berubah, dia dibuat jadi meja, pohon kayu itu berubah atau tidak? Tidak. Kayunya tidak berubah. Berubah apanya? Formanya, Manfaatnya berubah bentuknya. Kayunya tetap kayu. Betul, Romo. Ya sudah, perkara selesai. Ya sudah. Esensi dari extra ecclesia nulla salus tidak berubah. Yang berubah itu bentuk, forma. Ya, setuju. Dan itu engkau harus baca di dalam KGK 821 supaya engkau mengerti. Sudah baca, Romo. Apa bunyi dari KGK 821? Kalau kau sudah baca. Sebentar, saya tidak ingat. Ya, berarti kau belum baca. Jangan bilang kau sudah baca, setelah itu kau cari lagi. Ini nih omong tidak jelas engkau nih. Ini Katolik seperti ini bagaimana? Kalau belum baca ya tidak ingat, kasih tahu bilang tidak ingat, perkara selesai. Sudah baca tapi tidak ingat, kan panjang sekali. Tapi pada intinya ya, cara Intinya apa 821? Intinya 821 penyampaiannya tidak letterlek dengan di luar gereja ada keselamatan, tetapi orang-orang yang melaksanakan keselamatan itu yang harus diselamatkan. Saudara, saya tidak omong itu. Engkau omong salah. Saya omong itu bagaimana ekumenisme. Bapak protes Romo. dengan itu ya? Pak, berarti Bapak protes dengan videonya Romo Yus? Saya tidak protes. Saya bilang terus? tidak ada perubahan di dalam Konsili Vatikan kedua. Cara penyampaiannya yang dirubah. Tidak ada. Extra ecclesiam nulla salus itu tidak diganti dan tidak berubah. Bapak, engkau tidak mengerti. Saya sudah bilang, kalau pohon kayu dia jadi kursi, kayunya tetap kayu atau bentuknya berbeda. Ada pernyataan Romo mengatakan sudah dirubah. Itu yang saya tanyakan dengan Romo Cafe. Kan tidak ada yang dirubah. Mengerti tidak penyampaiannya yang dirubah. Seperti yang Romo katakan. Bapak bisa dengar tidak sampai selesai saya jelaskan atau tidak? Silakan, Romo. Ketika engkau mengerti kata berubah di dalam konteks bahasa atau tidak, di dalam sebuah perubahan ada sampai saya berikan engkau ini pertanyaan, namanya pertanyaan retorika yang tidak membutuhkan jawaban. Oke? Belajar sedikit kaidah bahasa supaya mengerti. Di dalam sebuah perubahan ada sesuatu yang tetap dipertahankan, yaitu esensinya. Ketika seorang Romo mengatakan seperti itu, tidak berarti dia menghilangkan. Berubah tidak berarti menghilang. Makanya engkau harus mengerti dulu kata apa artinya berubah. Sekarang kau jelaskan kaidah bahasa Indonesia, apa itu perubahan? Ayo, jawab sudah. Jelaskan apa itu berubah. Secara nilai bahasa Indonesianya, apa itu berubah? Kalau berubah, Romo, itu berarti dari A kepada B. Itu berubah. Iya, di dalam kata berubah. Di dalam pernyataan kata berubah, apakah ada sesuatu yang masih dipertahankan dalam perubahan itu? Masih ada, Romo. Berarti Romo bilang, ketika Romo menggunakan pernyataan berubah,
Kau dengar dulu pertanyaan. Sekarang pertanyaan saya. Ketika Romo mengatakan kata berubah, apakah ada sesuatu yang tetap dipertahankan? Harus saya jawab masih, Pastor. Ya sudah. Jadi engkau tidak bisa mengatakan berubah sama dengan menghilangkan. Yang gagal pahamnya Romo atau engkau kalau begitu? Coba nanti Romo Kalau dengar. engkau menyamakan berubah sama dengan menghilangkan, artinya yang gagal paham itu engkau. Karena itu harus menggunakan kata menghilangkan, bukan berubah. Karena di dalam sebuah perubahan ada karakter yang dipertahankan. Yang tadi saya sudah omong, kalau itu pohon kayu, kayunya tetap ada, kayu substansi esensinya kayunya ada, tetapi forma yang kita bentuknya berubah, tetapi esensinya tidak berubah. Makanya pertanyaan saya, kalau engkau mengerti kata berubah sama dengan menghilangkan, di sini yang gagal paham bukan Roma tapi engkau. Iya, Romo. Silakan. Keselamatan. Pater izin, saya Pak Stefanus ini mohon maaf ya Pak. Bapak membaca tulisan yang punya TikTok kan Pak? Bukan keluar dari Romo Yus bahwa itu berubah. Bapak tulis di motivasi Kristiani kan Pak? Banyak yang belum tahu kalau doktrin ini sudah berubah setelah Konsili Vatikan kedua. Bapak ngambil dari situ, kata-katanya Romo Yus tidak ada kata mengubah Pak. Bapak ngambil dari kata-kata itu kan Bapak baca di dia punya VT. Jadi itu yang Bapak pertanyakan toh. Kata-kata yang keluar dari mulutnya Romo Yus tidak ada mengatakan mengubah loh Pak. Ekstra eklesia. Itu Bapak baca di motivasi Kristiani tulisannya begini, saya baca nih Pak. Banyak yang belum tahu kalau doktrin ini sudah berubah setelah Konsili Vatikan kedua. Romo Justinus menjelaskan hal mengejutkan tentang siapa saja yang berhak menerima keselamatan Tuhan. Simak penjelasan adem dan penuh toleransi ini sampai habis. Ya kan Pak, Bapak baca di situ kan? Ya. Kalau menurut saya ini kayaknya orang ini Pak, orang Protestan yang menulis ini. Karena tidak ada keluar dari kata-katanya Romo Yus ya bahwa itu dirubah. Ini Bapak cuma membaca tulisan sudah berubah setelah Konsili Vatikan. Ulangi Yang kita bukan, dengar sama. yang Romo tidak ada sebut kata berubah loh Pak. Romo tidak menyebut Kita kata dengar berubah. sama-sama. Kita dengar sama-sama. Gereja adalah di luar gereja tidak ada keselamatan. Ekstra eklesia nulla salus. Pak, saya sudah mengerti, saya sudah pakai analisa bahasa. Makanya pertanyaan saya, biarlah saya yang jelaskan, oke? Nanti tambah abu-radul, nanti kalian punya konsep berpikir. Pertanyaan saya tadi, Bapak gagal pahamnya Bapak, bisa matikan itu dulu Bapak? Di luar Aduh Tuhan Allah. Silakan Romo. Bapak menyamakan berubah artinya menghilangkan kan? Artinya yang gagal pahamnya siapa? Romo atau Bapak? Karena menurut kaidah bahasa Indonesia yang saya belajar, berubah artinya tidak sama dengan menghilangkan. Kalau pernyataan Karena seperti ada yang- karakter. Silakan Romo. Kesturun saya. Kita omong Ya, waktu Romo. kasih dengar video. Kesturun saya. Saya setir mau lagi. Males. Minta maaf Pak, Katolik yang baik bukan seperti ini. Saya sementara jelas kau dengar videonya, apanya, berarti tidak beri perhatian. Bodoh-bodoh, buang-buang waktu saya. Maaf Pak Stefanus, engkau Katolik ini Katolik yang tidak mengerti, saya tidak mengerti. Ya. Silakan Romo. Saya dengar. Makanya kalau Sudah lagi lah. ngomong Pater jangan disambung Pak. Tunggu sampai selesai. Makanya engkau sudah gagal paham di situ, engkau tidak mengerti kata berubah karena engkau menyamakan berubah sama dengan menghilangkan. Menghilangkan. Tidak ada satu orang pun yang mengerti bahasa Indonesia bahwa berubah sinonim dengan menghilangkan. Karena dalam konteks bahasa berubah pasti ada sesuatu yang tetap dipertahankan. Yang berubah bentuknya, formanya yang bentuk, tapi esensinya tetap sama. Contoh bagi saya,
Waktu Bapak masih kecil, dikatakan anak kecil. Berubah jadi orang besar, dikatakan orang besar. Tetapi yang tidak bisa berubah adalah manusiamu Bapak. Mau dia kecil, mau bayi, mau sudah tua, mau dia orang sakit, mau dia orang tidak sakit, tetap esensinya, substansinya tetap manusia. Artinya, Bapakku yang terkasih, ketika engkau menyamakan, mengidentifikasikan dalam pengertian sinonim, berubah sama dengan menghilangkan, yang gagal paham ini siapa? Romo atau engkau? Silakan. Baik, Romo. Berarti saya gagal paham berarti ya? Ya, dari katanya berubah tidak artinya menghilangkan. Sejak kapan berubah jadi menghilangkan? Jadi ketika Bapak masih kecil dan sekarang berubah jadi orang besar, manusianya bukan manusia lagi, begitu? Masih. Karena substansi juga hilang ketika berubah. Oke? Dan yang terakhir, yang ketiga, yang berhak mengkritik adalah magisterium. Uskup yang akan panggil ketika terjadi kekeliruan atau apapun yang terjadi. Oke? Setuju, Romo. Ya sudah, kalau sudah setuju saya mau ngomong apa lagi? Tapi kalau sebagai awam boleh kasih masukan nggak, Romo, kepada magister? Bapak Uskup. Kalau engkau punya data lengkap, datamu lengkap, dan itu keluar dari mulutnya Romo, pertanyaan saya, apakah itu engkau hadir ketika Romo mengatakan itu atau tidak? Tidak hadir, Romo. Ya, kalau tidak hadir, engkau harus bawa 2 tidak saksi. Bantu dulu. 1 Timotius 5 dari ayat 17. Kalau ada seorang presbiter dari coba 15. Karena kok 1 Timotius kan Pak? 1 Timotius 5 ayat berapa, 1 Romo? Timotius 3. 1 Timotius 5 ayat ke-15. 1 Timotius 5 ayat ke-15 ya. Karena beberapa janda Coba telah baca. tersesat mengikuti iblis. Bantu 16, langsung 16. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya, Bukan, 16. 7, sudah berapa tadi? Yang keberapa? 17. Timotius 5, presbiter-presbiter yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Oke, sekarang ketika kesalahan terjadi, apa yang dibuat? Lanjut. Ini pesan kepada uskup, oke? Bukan kepada awam, oke? Baik, Romo. Kepada uskup Timotius, lanjut. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Lanjut. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang presbiter kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Oke. Tugasnya uskup untuk memanggil presbiternya kalau ada 2-3 saksi yang mendukung pengajarannya seperti ini atau seperti itu. Saya pikir ini ya, ketatan sebagai orang Katolik juga kan. Oke, semoga bisa Kayaknya Pak mengerti. Stefano salah arti, Pak. Mengerti ya. Yang tidak mengerti saya mau bilang apa dulu. Kayaknya Pak Stefano salah mengartikan, membaca tulisan kayaknya Romo Yus itu menjelaskan arti sebenarnya sih kalau menurut saya. Cuman membaca ada tulisan kata mengubah itu loh Pak Ter, mungkin. Jadi berubah. Saya tidak repot yang itu. Saya kata berubah.
Baik, Pastor Romo Cafe, terima Saya kasih. pakai kaidah bahasa saja. Tidak, saya tidak, apalagi saya tidak bisa komentar banyak yang saya tidak nonton. Toh. Ya, ya, Pak. Baik, Pastor. Terima kasih, Ibu semuanya. Saya tidak menentang apa yang Romo Cafe sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon diampuni. Mohon maaf. Kita bukan omong saya punya kata-kata, omong tema yang kau bawa. Ya. Ya. Dan juga wawasan juga tidak sedalam yang Romo harapkan, tetapi saya ingin memberikan otokritik dan memberikan masukan bahwa ada hal yang hati saya tidak sesuai ketika lewat di VT saya seperti itu, Romo. Oke, pertanyaan saya, sebelum mengkritik orang, ketika autokritik, sekarang pertanyaan saya untuk engkau, apa yang kau kritik terhadap dirimu sendiri? Banyak hal, Romo, kan Tidak ya, sering kali juga, kita omong sering tema kali ini, juga. main-main dalam hal ini. Ya, setelah Romo sampaikan, ya presbiter harus dihormati. Bukan, kita omong tentang berubah tidak berubah tadi. Engkau kan mau kritik Romo di situ. Tapi engkau Diri, tidak Pak, mengerti kata diri. berubahnya. Buat diri sendiri, Pak, maksud Pater. Ya, kalau berubah kan bukan berarti esensinya berubah. Esensinya tetap sama. Bapakku, berubah tidak berarti menghilangkan. Karena Bapak tadi bilang kata berubah itu sama dengan menghilangkan dari analisa berpikirmu. Baik, Romo. Makanya yang pertama sebelum analisa itu untuk mengatakan menghilangkan, Bapak harus mengerti apa itu berubah. Oke? Tadi pertanyaan Pater Baik, tuh sudah. apa yang Bapak kritik untuk dirinya, Pak, untuk diri sendirinya Bapak, bukan kemana-mana, Pak. Ada yang kurang mungkin gitu. Kalau saya mengkritik diri saya nih, oh saya pengennya ini, tidak pernah puas, sudah ada maunya lebih gitu loh, Pak, kayak gitu. Atau jangan-jangan Pak Stefanus cuma mau cobain Pater saja nih dengan pertanyaan ini. Tidak Oh. mencobai. Tidak dalam mencobai. Cuma saya ingin bertanya tentang dogma tadi. Kan pada prinsipnya tidak berubah. Esensinya berubah. Ya, berubah berarti esensi tidak berubah. Baik, Romo, terima kasih, Romo. Oke, baik, saya harus tidur ya. Terima kasih, Romo. Selamat malam untuk Romo. Terima kasih Yo. untuk semuanya. Saya Oke, tidak saya juga harus tidur. Baik, sudah ya, Om Stefanus. Baik, selamat malam, Romo. Malam, Pak. Oke, mantap-mantap. Iya, tentu, Pak. Makasih. Ya, selamat siang.